Hasil pertandingan Manchester United versus Aston Villa. Manchester United gagal mengalahkan Aston Villa pada laga pramusim terakhirnya di Australia. Setan Merah ditahan imbang dengan skor 2-2. Bermain di Stadion Optus Sport di Australia pada Sabtu kemarin malam, Manchester United langsung menekan sejak kick-off. Pada menit ke-7, Harry Maguire nyaris bikin gol sundulannya memanfaatkan umpan sepak pojok Luke Shaw masih bisa ditepis oleh kiper Villa bernama Emiliano Martinez. Pada menit ke-24, Manchester United bisa mendapatkan gol. Jadon Sancho yang mencatatkan namanya di papan skor berawal dari transisi serangan Manchester United dari kanan ke kiri. Pada menit ke-42, pemain Aston Villa Matic Cash membuat gol bunuh diri. Lalu di babak kedua digelar, Aston Villa bisa langsung memperkecil ketertinggalan 4 menit selepas istirahat. Leon Bailey yang baru masuk bisa mencetak gol. Dan sampai penghujung laga, Manchester United kebobolan di masa injury time. Callum Chambers bisa menyundul masuk bola kiriman dari sepak pojok dan mengubah skor menjadi 2-2. Hasil ini sekaligus menyudahi rentetan kemenangan Manchester United selama pramusim di bawah arahan manajer anyar yaitu Erik ten Hag. Setelah bisa menekuk Liverpool, Melbourne Victory, dan Crystal Palace, Manchester United ditahan imbang oleh Aston Villa. Lalu di laga selanjutnya ada AC Milan versus Zalgiris. AC Milan mengaku kalah dari tim asal Hungaria bernama Zalgiris dalam duel uji coba pramusim di ZTA Arena pada Sabtu kemarin. Rossoneri takluk dengan skor 2-3. Pertandingan ini tampak masih jadi ajang utak-atik dari Stefano Pioli. Milan tidak bermain maksimal khususnya lini belakang yang cukup kerepotan menghadapi gempuran lawan. Laga belum genap berjalan 30 menit, Zalgiris sudah unggul 3 gol. Setelahnya Milan perlu berjuang memperkecil kedudukan melalui aksi Oliver Giroud dan Rade Krunic. Hasil ini tentu bakal jadi pelajaran untuk Pioli dan skuadnya. Sang juara Serie A perlu bekerja keras untuk segera meningkatkan level. Lalu di laga berikutnya ada Juventus versus Guadalajara. Juventus mengawali tur Amerika Serikat mereka dengan mulus. Bianconeri menggasak Chivas Guadalajara. Laga Juventus versus Guadalajara tuntas digelar di Allegiant Stadium, Los Angeles, Nevada, Amerika Serikat pada Sabtu kemarin. Hasilnya Juventus menang 2 gol tanpa balas atas klub asal Meksiko tersebut. Gol-gol La Vesia Signora dilesakkan oleh dua pemain muda berusia 20 tahun, yakni Marco da Graça dan Mattia Compagnon. Marco da Graça lebih dulu mencatatkan namanya di papan skor usai membobol gawang Guadalajara pada menit ke-10. Setelah itu da Graça giliran Mattia Compagnon yang mencetak gol sekaligus menggandakan keunggulan Juventus pada menit ke-80. Dalam pertandingan Juventus versus Guadalajara, Paul Pogba juga diberi kesempatan bermain oleh pelatih bernama Massimiliano Allegri. Pemain yang baru datang dari Manchester United secara gratis pada bursa transfer musim panas tersebut masuk starting 11 si Nyonya besar. Lalu di laga berikutnya ada PSG versus Urawa Reds. Paris Saint-Germain kembali meraih kemenangan dalam laga uji coba pramusim. PSG menang 3-0 atas Urawa Reds Diamonds. Laga PSG versus Urawa Reds digelar di Saitama Stadium pada Sabtu sore. Pelatih PSG bernama Christophe Galtier menurunkan Mauro Icardi dan Kylian Mbappe di lini depan, sedangkan Lionel Messi dicadangkan. PSG sendiri membuka keunggulan pada menit ke-16. Pablo Sarabia membawa PSG memimpin lewat tembakannya dari keluar kotak penalti usai menerima bola dari Icardi. Kylian Mbappe membawa PSG unggul 2-0 pada menit ke-35. Dari sebuah serangan yang dibangun oleh PSG, Mbappe masuk ke kotak penalti Urawa dari sisi kiri dan kemudian melepaskan tembakan dari sudut sempit. Memasuki babak kedua, PSG mulai melakukan sejumlah pergantian. Lionel Messi dan Neymar dimasukkan pada menit ke-59 untuk menggantikan Mbappe dan Icardi. PSG menambah keunggulan mereka pada menit ke-76. Arnold Kalimuendo Muinga menjebol gawang Urawa dari jarak dekat usai memanfaatkan umpan Nuno Mendes dari sisi kiri. Messi pun mencoba menambah gol PSG pada menit ke-89. Namun tendangannya dari luar kotak penalti masih melambung tipis di atas mistar gawang Urawa. PSG masih akan menjalani satu laga uji coba pramusim di Jepang. Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Gamba Osaka pada Senin depan nanti.
Manchester United buka peluang tukar Cristiano Ronaldo dengan bintang muda Atletico Madrid. Mega bintang Manchester United bernama Cristiano Ronaldo memang dikabarkan menjadi incaran dari Atletico Madrid. Melihat hal ini, Setan Merah mencoba membuat kesepakatan dengan Atletico untuk bertukar pemain dan ditambah fresh money. Seperti yang dikutip dari Express Sabtu kemarin malam, Manchester United menginginkan pemain Atletico bernama Joao Felix sebagai alat tukar dengan Ronaldo dengan ditambah fresh money. Walaupun sebenarnya Manchester United dan sang manajer bernama Erik ten Hag ingin mempertahankan Ronaldo untuk musim depan, tapi agak beresiko jika mempertahankan pemain bintang yang sebenarnya sudah tidak bahagia berada di Old Trafford musim depan. Dengan Atletico sudah terang-terangan ingin mendapatkan Ronaldo, pemain yang sebelumnya bermain di rival mereka yakni Real Madrid. Los Rojiblancos julukan Atletico sadar dengan mendapatkan Ronaldo dapat membantu mereka untuk bersaing di La Liga Spanyol dan Liga Champions musim depan. Hasil pertandingan Chelsea versus Arsenal. Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 4-0 di laga pramusim bertajuk Florida Cup 2022 yang berlangsung di Camping World Stadium di Florida, Amerika Serikat Minggu tadi pagi. Arsenal mencetak 2 gol di babak pertama melalui Gabriel Jesus dan Martin Odegaard. Bukayo Saka kemudian menambah keunggulan The Gunners di babak kedua. Dengan hasil ini, Arsenal telah berhasil mengemas 4 kemenangan secara beruntun di laga pramusim. Sebelumnya The Gunners sukses mengalahkan Nürnberg 5-3, Everton 2-0 dan Orlando City 3-1. Lalu di laga berikutnya ada Manchester City versus Bayern Munchen. Manchester City menundukkan Bayern Munchen dengan skor tipis 1-0 dalam laga pramusim di Lambeau Field, Green Bay, Amerika Serikat Minggu tadi pagi. Dua tim ini sama-sama mengusung kekuatan baru untuk musim 2022-2023. Mereka juga telah melalui laga pertamanya di pramusim dengan gemilang. Pertandingan berlangsung intens sejak menit awal. Sayangnya cuaca buruk jadi gangguan dan memaksa wasit untuk menghentikan laga sejenak. Gol tunggal kemenangan Manchester City kali ini dicetak oleh striker baru mereka yaitu Erling Haaland. Striker Norwegia itu menuntaskan umpan Jack Grealish di menit ke-12. Kemenangan ini tentu jadi modal penting bagi Josep Guardiola untuk mulai memperkuat fondasi tim. Lalu di laga berikutnya ada Borussia Dortmund versus Villarreal. Borussia Dortmund kembali menelan hasil negatif saat bersua klub La Liga pada laga pramusim. Die Borussen kali ini takluk dari Villarreal. Hasil Dortmund versus Villarreal berakhir 0-2 untuk kekalahan Die Borussen dalam laga yang digelar di Stadion Nabelholz, Austria pada Sabtu kemarin. Dortmund sejatinya mampu tampil menyerang dan memiliki banyak peluang dalam laga ini. Tercatat mereka membuat 14 upaya ke arah gawang dan 8 diantaranya tepat sasaran. Akan tetapi pasukan Edin Terzic itu tak mampu sekalipun menggetarkan gawang Villarreal. Di sisi lain, Villarreal lebih efektif dengan jumlah 7 peluang dengan 4 tepat sasaran dan 2 gol tercipta. Keunggulan tim kapal selam kuning itu dibuka oleh Gerard Moreno pada menit injury time babak pertama. Lalu Villarreal berhasil menambah 1 gol lagi pada babak kedua. 7 menit setelah masuk ke lapangan, Samuel Chukwueze mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.